ada 2 witir dalam satu malam. Witir cuman boleh 1 kali. Oke, buat teman-teman yang baru mampir aku ulangi lagi. Witir itu adalah sholat dari habis isya sampai azan subuh. Witir cuman boleh 1 kali. Pokoknya ranknya adalah dari habis isya sampai azan subuh. Kalau habis isya udah witir, tengah malam tahajud, setelah itu jangan witir lagi karena kita udah witir. Tapi kalau setelah isya kita belum witir, kita tahajud doang, kita boleh witir. Jadi witir itu hukumnya sunnah muakkad. Dia sunnah mendekati wajib ya. Jadi kalau udah mau dekat-dekat azan subuh, tahajud atau witir ya. Tahajud atau witir ya. Kalau udah mepet banget teman-teman lebih baik witir. Karena Rasul tidak pernah meninggalkan witir, tapi Rasul pernah meninggalkan tahajud. Rasul tidak pernah meninggalkan witir, tapi Rasul pernah meninggalkan sholat taraweh. Maka witir itu sangat penting, cukup dilakukan 1 kali saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Koko, boleh witir 3 rakaat 1 kali salam? Boleh teman-teman ya. Aku jelasin ulang buat teman-teman yang baru mampir, boleh klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Aku udah buat 1000 video untuk teman-teman semua. Bolehkah witir 3 rakaat 1 kali salam? Boleh. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nanti setiap rakaat harus baca ayat pendek. Kemudian nanti tidak ada tahiyat awal. Rakaat pertama langsung naik, rakaat kedua langsung naik, rakaat ketiga tinggal tahiyat akhir aja. Mbak Oma, Mbak Eli, Mbak Bulbul, Assalamualaikum, Mbak Rosita. Zah, aku minta Mbak Rama. Grogi aku jadinya. Sholat duha 4 rakaat 1 salam apa 2 salam? Sholat duha 2 rakaat apa 1 salam? 2-2 teman-teman. Jadi sholat duha itu maksimal kan 12 rakaat ya. Bisa 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ada 6 berarti ada 12. Ada 12 rakaat, yang penting dia dilakukan 2-2 ya. Nah, sholat duha itu boleh dijeda kok. Misalnya nih, aku sholat duha, kemudian setelah itu makan, sholat duha lagi, minum santai-santai, sholat duha lagi, nggak ada masalah. Selagi masih ada waktunya. Mau tanya, sehabis sholat batal, apa masih afdol untuk berzikir? Teman-teman, Mbak Muhammad Nasir, thank you. Kalau zikir dan doa itu adalah sunnah wudhu, tidak wajib wudhu. Sunnah wudhu, tidak wajib wudhu. Teman-teman, kalau aku bilang sunnah, berarti dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan gak apa-apa. Kalau aku bilang wajib, berarti harus dikerjakan. Nah, aku bilang bahwa kalau mau witir, kalau mau zikir dan doa sunnah wudhu, berarti tidak wajib. Artinya kalau wudhu dapat pahala, kalau enggak zikirnya boleh diteruskan. Aku akan selalu pakai bahasa wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Supaya teman-teman tidak bingung. Karena ini adalah rambu-rambu syariat. Aku tidak mengucapkan kata-kata dianjurkan, aku tidak mengucapkan kata-kata harus gini, harus gitu, tidak ya, supaya kita paham hukumnya ya. Kayak orang kalau habis wudhu tak boleh pakai handuk, nah tak boleh di situ apa? Apakah haram, apakah makruh? Ragu ya. Jadi kalau habis wudhu pakai handuk enggak apa-apa, itu cuman adab saja. Oke Mbak Dia, thank you. Witir boleh 1 rakaat? Boleh. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Mbak Mira, Ustazah, sholat zuhur di hari Jumat, apa boleh sholatnya jam 12:30? Boleh, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Pokoknya sama aja. Pokoknya kalau orang di masjid udah azan untuk sholat Jumat, kita lanjutkan sholat di rumah boleh. Ustazah, apa manfaat ayat-ayat di dalam Yasin Fadilah? Manfaatnya terlalu panjang kalau aku jelasin. Teman-teman gini aja deh. Teman-teman baca aja sholawat macam-macam, baca Yasin ya. Nanti untuk fadilahnya aku sampaikan pelan-pelan. Karena untuk fadilah Yasin aja ada banyak sekali. Ya, fadilah Al-Kahfi banyak sekali. Ya, nanti 1 bab pembahasannya. Teman-teman lakukan aja dulu. Yang penting dia baik, tidak melanggar syariat. Nanti pelan-pelan kita belajar di kanal aku. Nanti aku coba sampaikan fadilah-fadilah ya. Ustazah mau nanya, ada tetangga selalu minjem uang. Kalau tidak dikasih pinjam marah, apa kita dosa? Tidak.
ya, karena meminjamkan itu adalah hak bukan kewajiban. Meminjamkan cuman hak bukan kewajiban. Dipinjamkan dapat pahala, enggak dipinjamkan enggak apa-apa. Ya, oke. Assalamualaikum. Batas sholat duha adalah saat matahari tepat di atas kepala. Saran aku sih jam 11 jangan lagi karena kita tak tahu posisi matahari ya. Kalau habis mandi pakai handuk terus wudhu boleh. Coba dilihat, tidak ada kan rukun wudhu. Satu, pakai baju ya, kan nggak ada. Jadi sebenarnya wudhu nggak pakai baju itu sah aja. Cuman efek sampingnya adalah kita kurang adab aja. Ya, doa ngelembutkan hati seseorang. Wah, di sini udah pada paham semua nih. Doa melembutkan hati seseorang apa? Robbi, Allahumma layyin qalbahu. Ya Allah, Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Oke, okay? Potong kuku saat haid tidak ada masalah, tidak ada dalil yang mengharamkan wanita haid potong kaku, potong rambut, keramas ketika haid. Niat sholat yang baik waktu takbir apa sebelum atau setelah takbir? Ya sebelum, karena sholat itu mesti tertib. Kalau hukum tidak diberi nafkah itu gimana? Suami fardu ain memberi nafkah untuk istri, tidak bisa diwakilkan. Bahkan orang yang tidak punya penghasilan bagi laki-laki dimakruhkan menikah. Dimakruhkan tuh maksudnya tidak dianjurkan menikah, hanya dianjurkan menahan nafsunya dengan puasa dan berolahraga. Nah, makanya seorang suami wajib menafkahi istri. Persoalannya istri sekarang banyak yang bekerja. Nah, wahai para suami, istri bekerja itu adalah bagian dari haknya, dari usahanya. Yang tadinya dia tidak diwajibkan bekerja, dia menjadi bekerja, membantu ekonomi keluarga. Nah, jangan ini dimanfaatkan untuk melepaskan kewajiban laki-laki. Nah, ini nggak pada tempatnya. Bahkan ada statement laki-laki yang bilang, pokoknya selama istriku bekerja, aku nggak ngasih dia nafkah. Ini kan nggak benar ya, bahwa kalau seandainya istrinya bekerja, tetap ada kewajiban nafkah. Persoalan sedikit atau banyak itu urusan nanti ya, urusan nanti. Terlalu banyak yang menyalahkan wanita yang bekerja, bahkan tidak bekerja pun kadang-kadang suami tidak memberi nafkah. Ini jadi tanda akhir zaman ya teman-teman ya. Banyak kasus ya, ini temanku lagi penelitian tapi penelitiannya belum jadi. Mau dibuat dalam bentuk jurnal kasus-kasus suami yang tidak mau memberi nafkah kepada istrinya. Ya, tapi kasus istri yang diberi nafkah selalu merasa tidak cukup juga banyak. Tapi sepertinya observasi awalnya adalah lebih banyak kasus suami tidak mau memberi nafkah. Nah, nanti istrinya bingung kalau mau pisah gimana, anak-anak gimana, sementara hanya disakitin, tidak diberi nafkah. Nah, istri bekerja tidak melepaskan kewajiban suami untuk memberi nafkah. Ya, itu yang aku maksud ya. Karena hukumnya tuh fardu ain, teman-teman, nggak main-main itu, nggak main-main itu. Ya, nggak main-main itu ya. Makanya seorang orang tua harus cepat melepaskan anaknya untuk jadi gini ya. Ada adalah apa? Mulai dari nol gitu ya, nikah mulai dari nol kayak gitu ya. Betul ada benarnya, tapi Rasulullah itu nikah juga nggak mulai dari nol guys ya. Rasulullah tuh nikah dimulai dengan dimulai dengan kemapanan kok guys ya. Jadi udahlah nikah aja dulu, rezeki bisa dicari. Setuju aku karena rezeki itu ada 4 ya. Rezeki yang datang dari Allah, rezeki yang kita cari, rezeki yang ditambahkan karena bersyukur, dan rezeki yang ditambahkan karena kita berbagi. Betul, tetapi efek sampingnya adalah kalau pada akhirnya suami tidak bisa menafkahi istrinya, ini yang repot teman-teman ya. Sementara tidak banyak orang yang punya etos kerja yang bagus, tidak banyak orang yang mau melakukan apapun. Kerja kalau dicari pasti ada, nggak mungkin nggak ada, mustahil Allah menyia-nyiakan hambanya ya. Jadi itu yang kasus terlalu banyak yang kami ini sebagai edukator agak-agak pusing gitu, pusing dalam artikulasi, bukan pusing dalam artian negatif ya. Ini faktornya apa ini? Apa ini jadi tanda akhir zaman atau apa gitu ya? Karena kalau dulu itu ya, aku teringat bapakku ya. Nah, ini cerita tapi positif insya Allah. Emakku dapat warisan dari nenek gitu ya. Itu bapak tuh egonya main. Udah kembaliin warisan itu. Kenapa? Padahal nggak banyak guys, cuma dikit aja. Macam seperti aku nggak bisa ngidupin kamu aja gitu. Sampai bapakku tuh minta emak aku tuh untuk sedekahkan lagi. Karena dia tidak mau, dia pengennya dia yang menafkahi, dia pengennya dia yang memberi. Gitu guys. Gitu tuh. Tapi kok lain generasi dia jadi lain kayak gitu ya. Masya Allah ya.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi sehat selalu teman-teman ya. Teman-teman yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Kebolehkah sholat Idul Fitri dilakukan di rumah? Oke. Sholat Idul Fitri, kemudian sholat Idul Adha, kemudian sholat Idul Fitri, Idul Adha dengan sholat apa namanya itu guys? Sholat apa namanya itu guys yang minta air hujan? Oh, sholat istisqa ya. Sholat istisqa itu mesti dilakukan berjamaah. Jadi mesti dilakukan berjamaah, dianjurkan ubun-ubun itu ke atas langit ya. Tujuannya adalah memang itu syariatnya. Dan sholat Idul Fitri, Idul Adha harus ada khatib ya, karena sholat Idul Fitri, Idul Adha itu 4 rakaat. 2 rakaat sholat, 2 rakaat khutbah. Jadi kalau nggak khutbah, nggak sah sholat Idul Fitrinya. Makanya kemarin waktu COVID ada himbauan dari pemerintah sholat Idul Fitri di rumah. Itu gimana ceritanya? Nggak bisa. Karena khutbah itu adalah rukun sholat. Bisa sih sholat di rumah, satu perumahan, tapi harus ada imamnya, harus ada khatibnya, kemudian diusahakan di lapangan gitu ya, atau di jalan, di pelataran gitu ya. Nggak bisa sholat Idul Fitri nggak ada khutbah, nggak bisa. Ya makanya teman-teman nanti kan kita mau Idul Fitri nih ya. Habis Idul Fitri, habis sholat jangan pulang bestoy. Kalau teman-teman pulang, sholat teman-teman tidak sah. Dan waktu Idul Fitri nggak boleh cerita, walaupun cuma satu kata. Kalau teman-teman cerita waktu khutbah, batal sholatnya. Apalagi selfie-selfie main handphone, aku lagi sholat nih guys, macam dia aja yang sholat ya. Nanti teman-teman ya, nanti ya. Jangan lihat video-video aku dulu, nanti udah di rumah baru dilihat. Oke, kita udah mau Idul Fitri teman-teman, Masya Allah, tabarakallah. Idul Fitri nanti di bulan Maret adalah 1 tahun aku berada di ruangan TikTok ya teman-teman ya. Teman-teman, pokoknya aku temanin terus, nanti persiapan Ramadan aku akan sampaikan ilmu-ilmunya, persiapan Lailatul Qadar aku akan ulang-ulang ilmunya, persiapan Idul Fitri aku akan ulang-ulang ilmunya. Semoga memberi manfaat buat teman-teman. Tugas aku live, tugas teman-teman tap-tap layar, tugas aku buat video, tugas teman-teman like, comment, share, simpan. Komen aja aku baca, walaupun tak terlike semuanya karena ribuan komen, banyak banget, tapi aku baca ya teman-teman ya. Oke, Masya Allah ya. Tapi aku usahakan untuk lebih maksimal lagi ya. Oke, Zab, bolehkah pada sujud terakhir sholat sunnah untuk doakan anak soleh dan solehah? Boleh teman-teman ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat qobliyah zuhur 4 rakaat 2 kali salam, betul. 2 kali salam aja ya. Teman-teman sehat selalu ya. Halo Mbak Asti, iya Mbak Ayu, Mbak Miftahul, Mbak Cewek. Assalamualaikum, sedikit melenceng nih. Oh nggak ada, kita nggak ada melenceng. Pagi ini kita boleh melenceng kemana-mana. Kalau istri yang sedang kerja, suami nganggur, apa istri wajib bayar zakat? Istri wajib bayar zakat. Halo Mbak Susan dan teman-teman yang lain yang udah nge-give, semoga jadi amal jariah ya. Untuk istri yang untuk zakat itu bukan suami atau istri yang jadi masalah, Mbak Vi, Mbak Asri. Untuk zakat atau apa namanya itu guys, untuk zakat itu adalah tugas masing-masing siapapun yang bekerja. Minimal penghasilan 6,8 juta, wajib zakat 2,5%. Assalamualaikum Mbak Aryani, Mbak Susan, Mbak Ririn, ya Mbak Pelita, Assalamualaikum. Apa hukumnya malam tahun baru kita bakar-bakar di rumah? Saran aku jangan bakar-bakar ya teman-teman ya. Sebenarnya itu budaya, nggak ada masalah. Cuman isilah hari dengan hal yang bermanfaat. Catat kekurangan di masa lalu, catat harapan di masa depan, baca doa penutup dan awal tahun ya. Oke, pagi ini iya Mbak Nursia. Halo Mbak Bes, kita misal sholat berjamaah dan kita dengan bacaan imam, kita makmum baca sendiri Al-Fatihah. Oh, ini berarti masih bingung tentang cara sholat berjamaah ya. Teman-teman aku sampaikan, yang baru mampir boleh kencengin tap-tap layarnya, yang baru mampir salam kenal dari aku, klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya, dan waktu klik tombol loncengnya teman-teman klik semuanya. Ya, jadi biar nanti aku live ada waktu teman-teman bisa mampir ke live-nya aku. Apa tadi? Oh iya, cara sholat berjamaah. Coba perhatikan dengar baik. Imam baca iftitah, setelah takbir kan imam diam ya. Imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Imam baca Al-Fatihah. Thank you Mbak Dinar, Mbak Vera. Makmum dengar diam. Imam baca ayat pendek, makmum baca Al-Fatihah.
Imam selesai ayat pendek, makmum belum selesai Al-Fatihah, makmum ruku ikut imam. Imam belum selesai ayat pendek, makmum udah selesai Al-Fatihah, makmum dengar diam. Oke, bolehkah mendoakan orang yang lain agama? Nggak nyampe menurut ajaran agama Islam. Gimana guys, udah paham nih? Menurut ajaran agama Islam nggak sampai ya. Kok sholat kunut nggak pakai kunut, sholat subuh nggak pakai kunut sah atau tidak? Ya sah, kan kunut bukan rukun sholat, dia cuman sunnah sholat ya. Jadi gitu ya, imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Imam baca Al-Fatihah, makmum diam. Imam baca ayat pendek, makmum baca Al-Fatihah. Imam selesai ayat pendek, makmum belum selesai Al-Fatihah, ruku aja ikut imam. Imam baca ayat pendek, makmum belum selesai ayat pendek, makmum udah selesai Al-Fatihah, dengar aja imamnya. Bu Ustazah, ada apa? Kalau uang sedekah subuh yang dapat boleh ngumpulin nggak buat korban hari raya Idul Fitri? Hari raya buat korban. Oh, untuk oh iya ya. Sedekah subuh kita gunakan untuk kurban ya. Kalau untuk diri kita nggak bisa. Itu namanya uang tabungan kurban. Apa itu sedekah? Sedekah itu adalah kita berikan sesuatu kepada orang lain untuk menyenangkan hati orang itu dengan niat mengharapkan ridho Allah. Jadi kalau untuk diri sendiri itu nggak boleh ya. Misalnya aku kumpulin uang sedekah subuh untuk umrohku nggak bisa. Tapi kalau umroh orang tua boleh, untuk mengorbankan orang tua boleh, untuk diri kita nggak boleh karena sedekah harus keluar diri kita ya. Bagaimana dengan orang tua yang tidak bisa membaca Al-Quran dan tidak mau belajar? Tidak mau belajar adalah berdosa. Karena belajar baca Quran sampai bisa itu hukumnya wajib. Nanti kalau udah bisa baca Qurannya jadi sunnah ya. Makanya aku selalu spill Quran buat belajar yang ada Latinnya, yang teman-teman bisa check out. Ya, kalau teman-teman baca Quran itu menjelang Ramadan, semoga dalam Ramadan bisa baca Quran 15 menit aja satu hari. Baca Quran jangan banyak-banyak ya teman-teman ya, dikit aja. Ya, yang penting tiap hari ya. Mbak Riki, seluruh penghasilan minimal 6,8 juta, wajib zakat 2,5%. Hitung semuanya ya. Kalau sedekah subuh diberikan ke suami bisa, ke kucing bisa, kemanapun bisa. Saya pernah lihat orang di lapangan sebelum sholat fitri dilaksanakan itu sholat apa? Bisa jadi dia sholat duha. Bisa jadi dia sholat hajat ya, bisa jadi dia sholat taubat ya di lapangan sebelum sholat id dia sholat banyak teman-teman ya. Kan ada 5 sholat yang bisa dilakukan 24 jam ya. Nih saya pernah lihat orang sholat di lapangan sebelum sholat id dilaksanakan. Ya banyak ya, bisa dia entah dia mau berangkat setelah itu dia sholat safar ya kan. Entah dia sholat taubat, entah dia sholat hajat, entah dia sholat istikharah, kita nggak tahu ya. Yang penting yang jelas bukan tahiyatul masjid ya, karena tahiyatul masjid harus di masjid ya. Kalau sholat sejadah, makmum ruku bacanya Pak Edison sholat sejadah maksudnya gimana? Kalau lupa kunut tidak wajib ikut sujud sahwi ya. Orang-orang yang mengatakan lupa kunut wajib sujud sahwi itu adalah ngemplok meyakini 1000% madhab Syafi'i. Ya, padahal tidak wajib kita mengikuti satu madhab dan mewajibkan atas diri kita. Sedekah subuh karena sudah terbiasa, kadang sudah nggak pakai niat, untuk apa ngasih saja enggak apa-apa. Niatnya tetap karena Allah, nggak harus diomongkan. Kita sedekah itu udah jelas karena Allah semoga ya. Cuman kan sayang kalau kita tidak berwasilah, ya kan. Ya Allah, aku sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya gitu kan. Selamat pagi, iya, bolehkah mendoakan orang berbeda agama karena kebaikannya? Boleh tapi nggak nyampe. Doa kita untuk orang beda agama cuman ya Allah kasih dia hidayah, masukkan dia ke dalam Islam. Dia baik ya Allah, matikan dia dalam keadaan muslim. Itu bisa ya. Uang niat buat umroh